warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat setengah 2 kita mulai untuk kelas web yang pertama. Mudah-mudahan kelas web yang pertama ini membantu Bapak Ibu semua sehingga nanti pada saat pembelajaran ini berakhir, Bapak Ibu mempunyai nilai yang baik dan lulus pada mata kuliah karya ilmiah ini. Begitu ya? Amin, Pak. Oke. Amin, Boleh Pak. nanti ini kita kurang lebih 2 jam. Nanti ada sesi tanya jawab ya, biar nanti kita lebih 2 arah. Oke, sampaikan pemahaman teman-teman di sesi 1 kemarin yang belum dipahami, sehingga nanti kedepannya tidak banyak tanya di grup WA begitu. Oke, teman-teman yang saya banggakan, jadi pada kesempatan ini saya selama 1 semester akan mengampu mata kuliah karya ilmiah. Jadi untuk karya ilmiah ini karena tanggal 19 ini libur, ya kan sudah cuti bersama, sehingga ini saya majukan di tanggal 17. Untuk web kedua itu nanti sudah saya jadwalkan ya, nanti saya akan waro-waro juga di grup seperti itu. Oke, teman-teman, Mas Ar-Rahman, oke, bisa open mic semuanya. Halo? Ya, Pak. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai bagaimana sistem perkuliahan dari web 1 ini? Oke, silakan. Ada atau tidak? Yang lain ada pertanyaan? Aroman mau bertanya, Pak. Oke, silahkan. Untuk sistem kehadiran, Pak, itu berapa persen, Pak, mempengaruhinya dalam terima karya kasih. ilmiah ini? Jadi untuk kehadiran yang pertama, nanti dicek yang pertama itu akan ada absensi di e-learning. Kalau memang itu tidak ada, boleh diabaikan. Oke, 1. Yang kedua, sifatnya ini kan nanti tuton plus web gitu ya. Jadi di tuton itu Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Akan ada tugas 1 di aktivitas belajar yang ketiga. Benar ya? Nanti kita akan bahas bagaimana sistematika dari tugas 1 itu. Setiap tugas wajib dikerjakan dan dikumpulkan di e-learning. Setelah dikumpulkan nanti akan dinilai. Oke, rata-rata semua tugas itu mengarah kepada karya ilmiah Anda, begitu ya. Kemudian untuk web. Nah, di web itu adalah salah satu fasilitas kalau mata pelajaran lain atau mata kuliah lain itu tidak ada web. Adanya cuma tutorial online saja. Sehingga diskusinya, tugasnya hanya diupload. Sedangkan pada saat tutorial online ini, para mahasiswa nanti akan menyampaikan karya ilmiah dan nanti kita akan langsung bahas pada saat web seperti itu. Diharapkan nanti ada beberapa penilaian pada saat kalian mengumpulkan tugas. Contoh nih misalkan, bagaimana dari karakteristik artikel nanti akan dicek plagiasinya. Yang kedua, bagaimana tingkat similaritasnya, itu banyak meniru atau hanya asal copy paste, begitu ya. Nah, itu yang nanti akan mempengaruhi dari segi kelulusan dari Bapak Ibu itu sendiri. Begitu Mas Ar-Rahman. Dan nanti Baik, untuk Pak, proses terima kasih, Pak. Untuk proses tugas itu selalu ada atau diupdate di e-learning. Jadi saya mohon setiap tugas itu ada grade-nya, ada nilainya. Ya, dan akan saya koreksi dan akan saya bagikan ke teman-teman saudara, teman-teman semua. Jadi lebih aktif lagi, setiap tugas tolong dikerjakan. Begitu. Oke, ada yang lain? Ada? Silakan. Pak, baru nyampe. Oke. Mbak Kiki, ada yang ditanyakan? Belum ya? Mengikuti Belum, ya? Pak.
soalnya baru mengikuti. Oke. Ada yang sudah tampil di layar monitor Bapak Ibu? Ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya jelaskan dulu di aktivitas belajar 1. Oke, pahami teman-teman. Jadi di aktivitas belajar 1 itu yang pada tanggal 10 April sudah saya sampaikan mata kuliah karya ilmiah ini. Jadi goalnya, tolong diperhatikan karya ilmiah ini kan nanti kadang ada yang berafiliasi dengan mata kuliah lain ya. Misalkan Bapak Ibu sudah menerbitkan artikel. Apakah ada yang sudah menerbitkan artikel di jurnal lain? Sudah atau belum? Belum ya. Kalau di mata kuliah PKP bagaimana? Belum juga. Masih belum. Masih belum. Masih Oke. proses. Masih proses. Bapak Ibu, mata kuliah karya ilmiah ini kan sifatnya wajib lulus, begitu ya? Ya. Kalau Bapak Ibu punya artikel dari PKP, mata kuliah PKP itu bisa di-include-kan di sini. Oke? Pak, saya itu ada mata kuliah PKP, saya sudah membuat artikel. Maka silakan artikel itu bisa dijadikan salah satu tugas dalam mata kuliah karya ilmiah ini. Begitu Bapak Ibu, jadi itu diperbolehkan. Nanti untuk afiliasinya yaitu saudara sendiri untuk pengarang ya. Kemudian tentor dari dosen PKP dan dosen karya ilmiah. Begitu. Jadi ada 3 kalau itu diambil dari mata kuliah PKP. Tapi kalau tidak, memang kalian saudara itu membuat sendiri, maka silakan saudara ini afiliasinya hanya saudara dan saya, begitu. Bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian Bapak Ibu ini perhatikan di aktivitas belajar 1 ini. Ada tugas 1, ada tugas 2, ada tugas 3. Ini ya yang saya blok. Tugas 1 itu nanti dikumpulkan di aktivitas belajar yang ketiga. Oke, tolong dipahami di situ. Silahkan nanti merumuskan sebuah masalah ataupun judul ataupun topik. Oke, di tugas 1 ya khususnya ya. Kemudian silahkan mencari referensi. Ya, referensinya boleh dari buku ataupun artikel atau jurnalnya. Nanti kita sharing bagaimana cara mencari jurnal yang efektif. Begitu ya. Untuk artikel itu diusahakan 5 tahun terakhir. Jadi harus up to date. Jadi kalau ini 2023, maka silakan nih saudara mahasiswa 2018 mencarinya. Pak, 2017 bagaimana? 2017 boleh, tapi kan ada yang lebih baru. Gitu ya. Apa sih efeknya jika kalian menggunakan artikel yang baru? Nah, efek yang pertama itu, kalau kalian submit jurnal itu ke jurnal-jurnal yang bagus, itu lebih diprioritaskan, begitu ya, daripada yang referensinya yang sudah 10 tahun yang lalu. Oke, begitu juga untuk referensi buku ya, Bapak Ibu, silahkan nanti para mahasiswa mencari referensi buku juga minimal 5 tahun terakhir, ya, maksimal 5 tahun terakhir ya 2018 ke atas. Kemudian silahkan nanti membuat karangan ilmiah. Jadi template-nya artikel dari Universitas Terbuka itu sudah ada. Nggak boleh membuat template sendiri. Ya, begitu. Itu nanti di tugas 1. Nah, di tugas 2 itu ada nanti ya. Tugas 2 nanti pada saat web 2 saya jelaskan ya. Tugas 3 dan tugas 4. Oke, perhatikan ada 4 tugas. 4 tugas itu bersifat pribadi, ya, individu, dan itu nanti ada nilainya masing-masing. Bagi teman-teman yang tidak mengumpulkan, tentunya akan berakibat pada hasil akhir nilai saudara. Oke, sebentar, ini saya sampaikan juga. Informasi atau pengalaman tahun lalu, banyak mahasiswa itu mencari saya di akhir perkuliahan, Pak, saya kenapa nggak lulus? Kenapa padahal saya sudah mengumpulkan tugas dan sebagainya. Dia hanya mengumpulkan tugas, tidak ikut web, revisi dari saya tidak direvisi. Ya, begitu ya.
dia menuntut untuk lulus. Jadi tolong diperhatikan setiap tugas atau balikan dari saya itu harus ada yang direvisi. Supaya skor kalian, skor saudara semua menjadi lebih baik. Dan untuk tutorial ini itu ada 4 kali juga ya. Di akhir itu kita lebih membahas tentang perkembangan dari karya Bapak Ibu. Rata-rata kan ini pakai PTK toh? Halo? Halo Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, rata-rata Iya, untuk Pak. karya ilmiahnya nanti PTK kan? Atau Iya. Iya, PTK, eksperimen? Pak. Iya, PTK, nggak Pak. apa-apa. Bagus, nggak apa-apa. PTK juga lebih komprehensif. Nanti kalau saudara mau bisa mendapat nilai A itu jika saudara bisa terbit di jurnal minimal Sinta 2. Sinta 2 itu banyak yang gratis. Ya. Oke. Tidak hanya diterbitkan di UT saja. Itu. Sudah punya Google Scholar belum? Belum, Pak. Iya, Belum. sudah, Pak. Segera buat Google Scholar gitu ya. Oke, jadi inilah tampilan awal dari mind mapping karya ilmiah PDGK 4560. Oke, nah kemudian kita masuk di aktivitas belajar yang kedua. Di minggu kedua ini kita sudah melakukan tutorial webinar. Ya, sudah saya upload juga penjelasan singkat di materi kedua ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, di tutorial webinar ini yang pertama adalah kita akan membahas kerangka karya ilmiah atau tugas 1. Ini sudah tampil di layar monitor Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Perhatikan di sini. Saya akan jelaskan. Apakah ini sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Sudah, Pak. perhatikan. Mungkin bisa agak di zoom dikit biar kelihatan Agak lebih bisa. besar. Oke, bisa sebentar. Sudah? Sudah ya? Pak. Cukup Pak. ya? Oke, ini saya terangkan tentang konsep dasar dulu. Nanti silahkan kita lebih tanya jawab ya, di lebih dua arah ya, sehingga nanti kalian di tugas 1 tidak ada masalah, tidak tanya-tanya terus. Nanti di tugas 2 itu tinggal ngikutin. Tugas 1 itu dasar dulu. Tugas 2 itu lanjutan dari tugas 1. Tugas 3 itu lanjutan lagi. Dan sampai tugas 4 itu menghasilkan sebuah karya yang bagus. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, yang pertama Bapak Ibu, konsep karya ilmiah. Ya, ini sebenarnya sudah ada di e-learning. Bisa kalian pelajari. Saya hanya menyampaikan secara umum saja. Karya ilmiah itu nanti sifatnya adalah scientific paper. Jadi hasil pemikiran dari, kalau tadi Bapak Ibu menyebutkan PTK, penelitian tindakan kelas, itu sangat bagus. Jadi ada nilai real, ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu tonjolkan atau masalah. Oke, yang kedua, nanti akan artikel Bapak Ibu tentunya akan dimasukkan di UT ya, di repositori dari UT atau dari Kemdikbud. Misal nih, tadi kan saya sampaikan di awal. Bagaimana jika saya mau, ini tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah PNS nih biasanya. Saya mau upload jurnal di artikelnya di jurnal lain Pak, itu kan akan menambah ini ya, menambah passing grade ya, menambah apa namanya, kenaikan pangkat ya, itu boleh juga. Begitu. Oke, berikutnya. Nah, perlu dipahami nanti ada formatnya sendiri. Ya, formatnya itu, oke, ini jangan asal-asalan. Ada template yang harus Bapak Ibu gunakan atau dijadikan seragam. Ya, template-nya dari segi margin dan sebagainya. Font, bentuk kertas. Nanti saya akan share ya di e-learning sudah ada. Saya akan share kembali nanti contoh artikel itu di grup begitu ya, sehingga artikel itu nanti bisa Bapak Ibu atau saudara mahasiswa jadikan referensi. Oh, bentuknya seperti itu. Ya. Kemudian
isi karya ilmiahnya tentunya mencerminkan kajian. Kalau tadi Bapak Ibu menggunakan penelitian tindakan kelas, nah silahkan tuh hasilnya apa saja dicantumkan. Sebenarnya karya ilmiah ini juga bisa dalam bentuk ini mengevaluasi atau artikel mereview dari beberapa artikel itu juga bisa. Tapi bobotnya sebenarnya sangat untuk beberapa jurnal itu lebih detail, ya kurang. Kalau nggak pakem itu nanti bisa di reject. Ya. Oke, sistematikanya ya nanti saya akan tunjukkan. Oke, kriterianya untuk artikel ilmiah untuk kelulusan yang pertama adalah Bapak Ibu harus bebas plagiasi. Nah, ini paling penting. Jadi nanti Bapak Ibu atau saudara mahasiswa yang ketahuan copy paste, ya jangan dikira nanti kita nggak bisa ngecek copy pastenya ya. Itu nanti by system. Saat saudara nanti mengumpulkan, itu secara sistem akan tercek plagiasinya berapa. Kalau lebih dari 30%, maka Bapak Ibu wajib merevisi sebelum final atau tenggat mata kuliah ini berakhir. Kalau ternyata Bapak Ibu sudah mengumpulkan, ya toh, sampai tenggat waktu terakhir, cek plagiasinya masih di atas 30%. Ya udah, Bapak Ibu tidak bisa diluluskan pada mata kuliah. Jadi tolong dipahami itu. Jadi tidak hanya kehadiran ya, kehadiran itu penting. Yang kedua, ya tentunya penulisannya sesuai dengan kaidah atau template dari UT sendiri. Tidak boleh menggunakan template jurnal lain. Kecuali memang Bapak Ibu mau mensubmit ke jurnal lain. Begitu ya. Kemudian untuk referensi tolong diperhatikan, ini referensinya adalah minimal 10. Nah, ini udah sangat simpel banget. Kalau untuk jurnal lain itu disubmit di jurnal lain, nanti saya kasih contoh jurnal saya ya, yang sudah terbit di beberapa Sinta, ada Sinta 2. Itu rata-rata minimal 20 jurnal, 20 referensi. Tapi kalau di sini itu hanya 10 referensi. Itu pun dibagi menjadi 5 jurnal dan 5 buku. Ya, tentunya 5 tahun terakhir. Ya, berarti kita batasi, silakan cari artikel atau jurnal atau buku mulai dari 2018. Ya, oke. Nanti kita akan belajar juga bagaimana cara mencari referensi-referensi tersebut melalui website apa. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Oke, status mata kuliahnya tidak memiliki bobot SKS, tetapi wajib lulus. Kalau tidak melulus, ya saudara akan mengulang. Begitu ya. Nah, artikel ilmiahnya tadi seperti saya sampaikan, boleh dikomben dari PKP. Ya. Dikomben itu maksudnya, oh mau saya masukkan di karya ilmiah boleh, tetapi nanti yang jadi penulis menjadi 3 orang. Saudara sendiri, dosen PKP, sama dosen karya ilmiah. Begitu. Nah, skor kelulusannya 75 ini hasil konversi. Hasil konversi ya. Hasil konversi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa saudara harus lulus plagiasi, kehadiran, tugas-tugas. Itu semua nanti diakumulasi sehingga menjadi nilai minimal 75 baru dinyatakan lulus. Itu. Jadi jangan sampai di akhir baru nyari-nyari saya, di awal-awal diam-diam. Tapi di akhir-akhir kalau nggak lulus baru mencari bingung begitu. Oke. Kalian boleh misalkan nih ternyata kalian memang sudah benar-benar lulus, sudah saya kasih lulus, kok ternyata di statusnya itu nah, dinilai kalian tidak lulus, lah kalian bisa protes, tetapi dengan menunjukkan bukti, ya bukti-bukti yang sudah saya sampaikan, plagiasinya bagaimana, kehadirannya bagaimana, begitu ya. Kadang kan ada sebuah kesalahan dari sistem, gitu. Baik, para mahasiswa yang saya sampaikan,
sebelum saya lanjutkan ke materi nih, apakah ada yang ingin disampaikan tentang konsep dasar dari mata kuliah ini dan tugas-tugasnya? Oke, silakan. Pak, mau tanya yang plagiasi itu Oke. untuk setiap plagiasi itu boleh ngecek berapa kali ya? Atau hanya sekali Bagus. atau 2 kali gitu sebelum pengumpulan? Bebas, bebas. Sebanyak-banyaknya. Maka pengalaman itu begini Mbak Kiki. Dia itu nggak pernah hadir nih. Nah, ini ada nih saya share pengalaman biar kalian tidak mengikuti jejak kakak kelas kalian. Dia tidak pernah ngumpulin tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Tugas itu kan berarti sebenarnya kan perwujudan dari perkembangan artikel ilmiah kan. Nah, dia tidak pernah ngumpulin itu. Dia hanya ngumpulin di tugas terakhir saja. Itu pun nilai plagiasinya hanya di atas 30%. Plagiasinya saat itu kurang lebih di atas 30 lah. Ya. Dia udah dianggap kayak gitu itu sudah lulus. Udah ngumpulin tugas dan semuanya. Dan dia nggak ikut to web lagi. Jadi nggak tahu informasi-informasi seperti ini. Itu kan kesalahannya siapa, coba? Grup WA sudah ada. Ya kan? Bisa ditanyakan juga. Sehingga pada saat itu beliau aja tanya, Pak, kok saya tidak diluluskan, kenapa? Saya tanya balik, apa bukti saudara tidak lulus dan apa bukti saudara ingin diluluskan? Dia tidak bisa menjawab, ya kan? Nah, jadi tolong pengalaman-pengalaman itu jangan kalian ikuti begitu. Bisa dimengerti Mbak Kiki? Jadi untuk cek plagiasi nanti itu di akhir, ya di pertemuan-pertemuan akhir, di kegiatan belajar ke-11. Itu nanti sudah mulai mengumpulkan bentuk karya ilmiah utuh. Kalau nanti dicek muncul plagiasinya 30%, dicek, diambil, diperbaiki. Diupload lagi, muncul lagi, perbaiki, upload lagi. Jadi tak terhingga. Begitu ya Mbak Kiki, ya? Iya Pak, terima kasih. Oke. Baik, silakan teman-teman. Sebelum saya lanjutkan ke materi, ini kita diskusi aja karena awal ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi jenis artikelnya, kita cari referensi bagaimana. Oke, silakan saya kasih kesempatan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini juga yang hadir baru 8, nggak apa-apa. Nanti kan hasil akhir saudara sendiri yang menanggung kan gitu ya. Oke, silakan. Iya. Mas Rohman, ya Mas Ardian. Mbak Ardian, oke. Silakan Mbak Ardian. Mau izin bertanya untuk yang tadi boleh combine dengan PKP, tetapi untuk misalnya akan menjadi 3 dengan dosen pembimbing dan juga. Ya. Nah itu akan mengurangi bobot nilainya atau tidak apa gitu. Untuk pengumpulannya karya ilmiah itu apabila kita memutuskan untuk pakai yang aja ngoten kan penulisnya 3 berarti itu nanti mengurangi nilai atau tidak, berpengaruh apa tidak? Baik, terima kasih. Tadi di awal sudah saya sampaikan Bu Ardian, jadi jika kalian menggunakan karya ilmiah yang dari PKP boleh, tetapi ingat nanti penulisnya jadi 3 ya. Dosen PKP, saudara dulu, penulis 1, penulis 2 itu dosen PKP, penulis 3 saya sebagai dosen mata kuliah karya ilmiah. Dan tidak mempengaruhi nilai. Ya, karena yang tadi dilihat yang menjadi acuan penilaian, 1 tugas, kehadiran. Kehadiran web ini juga dinilai ya Bapak Ibu, nanti kan tetap saya screenshot. Nanti di akhir saya minta foto baru. Dan yang ketiga cek plagiasi. Begitu. Oke, Mbak Ardian bisa dipahami? Oke, Bapak, terima kasih. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain, ya jangan sungkan-sungkan. Izin lagi Bapak. Boleh. Ini untuk penulisan sitasi itu, apakah nanti
bimbingan untuk itu karena beberapa kali masih sering salah ketika Ya. mengutip. Ya. Hari ini kan sampai jam 3:30. Kalau cukup waktunya, kita akan membahas yang pertama bentuk template artikel ilmiah dari mana UT itu sendiri. Yang kedua, kita bagaimana cara mencari referensi. Ya. Yang ketiga, cara mensitasi. Ya, atau kutipan-kutipan. Kalau waktunya sampai ya. Kalau nggak sampai ya nanti di pertemuan web kedua. Begitu. Ya, Ibu ya. Terima kasih. Oke. Baik, Bu Ardian. Ayo, Mas Ar-Rahman. Ada yang ingin ditanyakan nggak, Mas Muhammad? Tidak ada? Tidak ada, Saya, Pak. Lanjut aja ke Tidak materi. ada ya. Oke, berarti yang pertama kita akan membahas tentang template-nya dulu ya. Oke, sebelum ke template kita ke aktivitas belajar ketiga, ya, yaitu tugas satunya itu seperti apa, kita tengok dulu ya. Oke, saya share screen dulu. Sudah tampil ini Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, perhatikan untuk tugas pertama. Tugas pertama ini sudah available mulai hari ini dan pengumpulan tugasnya ini ya harus segera mungkin ya. Ini perhatikan tugas pertama. Silakan nanti saudara membuat sebuah judul artikel. Ya, diunggah filenya, meliputi ada rumusan masalah. Ya, rangkuman minimal 5 jurnal. Jurnalnya bereputasi. Apa itu jurnal reputasi, Pak? Sinta 2, Sinta 1 sampai Sinta 6. Atau dari Scopus, ya, Q1 sampai Q4. Ya. Untuk buku di sini 10 tahun boleh. Tapi untuk jurnal 5 tahun. Berarti untuk jurnal sudah kita samakan persepsi tadi, cari jurnal yang 2018 ke atas, di bawahnya enggak boleh. Untuk buku berarti 2013 ya, minimal, maksimal. Sampai ke atas, ke bawah enggak boleh. Kemudian silakan nanti dikumpulkan ya. Jadi ada rumusan masalah, ya, ditulis ya. Rangkumannya ini nanti saya buatkan template-nya. Jadi tidak buat sendiri. Ya, nanti saya buatkan template-nya hari ini. Yang ketiga, ya silakan nanti dikumpulkan secepat mungkin ya, sudah ada tombol untuk mengupload. Oke, untuk tugas satu ini ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugas satu itu judul karya ilmiah itu yang mau kita angkat gitu ya Pak ya? Betul, iya, judul yang akan diangkat. Oke. Dan saya buatkan template-nya ya untuk tugas satu ya. Nah. Sudah tampil word-nya? Sudah, Pak. Nah ya, ini perhatikan template untuk tugas satu biar kalian nanti seragam nggak bingung. Oke, di sini seperti biasa tugas satu. Ini kurang gede ya. Nah, udah. Tugas satu karya ilmiah. Nanti silahkan dikasih nama ya, mahasiswa saudara sendiri. Nama, kemudian ya NIM ya, terus jurusan. Oke, kemudian setelah itu tadi di tugas pertama apa? Membuat judul. Ya, yang pertama. Judul. Nah, silakan nanti judulnya dibuat. Gitu. Bisa dipahami ya? Yang kedua, itu merangkum referensi. Coba ini. Nah, ini untuk merangkum referensi saya buatkan template-nya. Biar nanti seragam kalian. Oke. Jadi, untuk merangkum referensi kita nanti pakai tabel. Yang pertama,
nomor, terus ini nama jurnal atau buku. Berarti jurnalnya 5, bukunya 5 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini tahun, ini pengarang. Ini tahunnya. Oke, Bapak Ibu, tolong perhatikan ini. Yang pertama template-nya adalah membuat ini. Silakan nanti diperbaiki sendiri ya. Nomornya ya, nama jurnalnya apa? Ya, kalau nama buku, bukunya apa? Ya. Oke, ini judul jurnal. Ini judul aja ya. Judul. Oke, Bapak Ibu, yang pertama itu di kolom 1 itu nanti berarti nama jurnal atau nama buku. Judul artikelnya apa? Atau judul bukunya apa? Tahun terbitnya juga. Pengarangnya siapa? Kemudian isi jurnal atau isi artikel. Atau buku yang disitasi. Nah, karena ini yang nanti yang Bapak Ibu sitasi itu di sini intinya. Poin merah ini. Ya, berarti sebanyak 10 ya. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini template untuk tugas 1. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak, mau bertanya. Oke, silahkan. Gini, Pak, kan itu tadi kalau mau buat apanya kan harus ada 10 referensi ya, Pak. 5 jurnal, 5 buku gitu ya, Pak. Ya. Nah, terus yang mau saya tanyakan itu kalau referensinya itu pakai buku 5, apakah kita harus punya bukunya sendiri atau boleh ngambil di internet juga gitu, Pak? Boleh ngambil. Ya, terima kasih, Bu. Jadi boleh ngambil, tidak harus punya. Ya, jadi kan kenapa harus maksud citasi itu supaya kita tidak plagiat, kita itu menghargai karya orang, Ibu. Misalkan nih, saya kan membuat sebuah buku. Nah, Ibu lihat di internet, kan nggak harus beli ya. Oh, saya mau menyitasi kalimat yang ini, oh, nggak apa-apa, nggak harus beli. Tapi diingat di daftar pustaka nanti nama saya harus ada karena itu kan buku-buku saya. Ya. Jangan langsung main comot saja, itu kan kalimatku, tapi saya nggak ada di daftar pustaka. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi tujuannya tadi saya buatkan ini, coba saya share kembali. Tujuannya saya buatkan
Oh, enggak ada ya? Nah, saya buatkan ini, ya, itu supaya nanti masuk di daftar pustaka. Jadi merangkum referensi ini kan nanti hasil akhirnya masuk di daftar pustaka. Begitu. Paham ya? Insya Allah paham, Pak. Ya. Terus yang ketiga, tadi kan ada tuh. Tiga itu adalah membuat apa tadi? Coba dicek, membuat di yang ketiga itu adalah saudara merumuskan masalah. Ya, ini penting. Oke, saya tambahin di template-nya. Itu membuat rumusan masalah. Rumusan masalah tentunya Bapak Ibu sudah paham ya. Rumusan masalah 1, rumusan masalah 2, rumusan masalah 3. Tolong dipahami, rumusan masalah ini yang nanti akan ada di simpulan. Kalau memang Bapak Ibu rumusan masalahnya 1, nanti hasil akhir atau simpulannya juga 1. Begitu ya. Oke, silakan membuat rumusan masalah. Terus ada lagi atau tidak tadi sesuai dengan tugas 1 template-nya. Oke, saya kira udah. Tuh. Berarti Bapak Ibu, saya ulang kembali. Ini sudah saya buatkan template-nya. Ya. Ini nanti silakan mulai dicari. Ini nanti saya share di grup WA ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Setuju ya? Ya, Pak. Saya nanti share. Iya, Pak. Saya share di grup WA. Silakan digunakan template ini. Ya, diperbaiki sendiri nggak apa-apa. Intinya memuat ini begitu ya. Tidak harus seperti ini. Ini sudah saya buatkan biar Bapak Ibu tidak bingung. Nah, sekarang untuk judul silakan. Nah, sekarang kita masuk, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada? Pak, untuk Ya. mencari referensi buku sama Ya. jurnalnya itu harus mendekati judul yang kita ambil, bukan ya, Pak? Betul. Jadi Bapak Ibu, yang namanya referensi itu harus ada kaitan dengan masalah ataupun judul itu. Misal nih, saya mau mengambil judul tentang STEM, ya, pembelajaran STEM. Ya berarti nanti logikanya bisa mengambil referensi tentang pembelajaran secara umum, bisa menganalisis tentang atau mencari jurnal tentang STEM itu sendiri. Dan tentunya itu banyak Bapak Ibu. Gitu. Nanti coba kita cek ya Mas Ar-Rahman ya. Mas Ar-Rahman mau cari judul apa? Tentang apa? Rencananya di sini mau membuat judul peningkatan kemampuan membaca dengan metode SKI 3R pada murid kelas 3 SD Giri Mukti, Pak. Oke, berarti kemampuan membaca. Yang pertama, ya, kemampuan membaca dengan metode apa? Metode SKI 3R. SKI 3R. Nah, coba ya, kita sekalian berarti ini mencari referensi Bapak Ibu ya. Oke, kita sharing bersama. Oke, jadi caranya begini. Ini sudah tampil? Sudah, Pak. Kalau yang ini tampil enggak? Ya, sudah. Oke, nah silakan nanti yang paling mudah Bapak Ibu masuk di sini di Google Scholar. Nah, silakan masuk di Google Scholar. Jadi silakan. Ini tampil ya Google Scholar-nya ya? Tampil, Pak. Nah, silakan masuk di Google Scholar. Habis itu Mas Ar-Rahman, silakan nanti bisa searching. Bisa di bagian kanan ini, coba perhatikan. Di bagian kanan kiri ya, berarti kiri ya. Kiri itu kan ada sama dengan 3 ya. Paling kiri ujung. Nah, itu nanti diklik bagian advanced searching. Nah, yang ini. Oke. Nah, silakan cari di situ. Atau langsung aja secara umum di bagian searching ini. Saya kasih contoh.
Misalkan tadi apa? Kemampuan membaca, Pak, dengan metode. Oke. Nah, langsung diklik kemampuan membaca metode ESKI 3R. 3R. Nah, ini banyak nih, Mas. Kalau hanya 5, saya kira lebih 1000 ada banyak. Nah, ini perhatikan yang bagian kiri. Nah, kan harus yang terupdate toh, klik yang 2003. Klik. Nah, udah, ini 2003 semua. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, terus habis itu silahkan nanti ambil salah satu aja. Ya, maksudnya ya bukan salah satu ya, kan dipilihin satu-satu kan, sebanyak 5 kan saya kira sangat mudah. Saya ambil satu contoh, misalkan yang paling atas. Nah, ini sinyal internetnya masih lemot. Nah, satu lagi. Ya, nanti diklik. Nah, sambil nyoba nggak apa-apa sebenarnya kalau Bapak Ibu mau. Nah, tadi kan harus jurnal yang terakreditasi toh. Ya, Pak. Jurnal terakreditasi itu harus Sinta 2 sampai Sinta 1 sampai Sinta 6 itu terakreditasi. Sekarang ini perhatikan. Nama jurnalnya apa ini? Nah, terus lagi. Ini ya nama jurnal. Jurnal Publikasi Pendidikan Dasar. Kita cek di bawah, apa terindeks Sinta atau tidak. Oh, begitu. Oh, ini diklik nih sertifikatnya. Sertifikatnya diklik. Nah, itu peringkat 4, Ibu Bapak. Ini nggak mau tampil. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Mas Ar-Rahman kelihatan? Bu Ardian? Kelihatan, Pak. Kurang. Jadi ini ya di bagian sertifikat itu nanti muncul terakreditasi peringkat 4, yaitu Sinta 4. Itu sudah terakreditasi. Karena jurnal itu banyak yang tidak terakreditasi dan itu abal-abal. Kalau Bapak Ibu menggunakan itu, nah itu nggak bagus. Ya. Masa harus lagi terakreditasi 1 sampai 4 ya, Pak. Kalau misalnya lebih 1 sampai 6. 5, 1 sampai 6. Oh, 1 sampai 6. Iya, 1 sampai 6. Kalau jurnal internasional Q1 sampai Q4. Ya. Nanti kalau pakai jurnal internasional saya ajari juga. Oke, ini pakai jurnal nasional namanya. Ya, Google Scholar. Kemudian juga akan muncul. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian tadi diklik terus di download jurnal. Oke. Oke, jadi begitu. Ya, dicari. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, buku ya. Kalau buku begitu ya. Oke, kalau buku. Buku itu juga sama cara mencarinya. Ya, cari aja di sini. Misalkan saya mau mencari tentang ini. Buku tentang apa? Tentang apa tadi, Mas? Pembelajaran kemampuan membaca. Kemampuan membaca. Ya, metode ESKI 3R. ESKI 3R. Ini banyak nih buku. Tuh. Ya, ini. Punya banyak. Kalau mau nanti pakai di sini .pdf. Nih, ya. Saya kira begitu. Baik, ada yang ingin disampaikan? Sebelum lebih lanjut lagi. Ya, silakan. Iya, maaf. Maaf saya tadi datang terlambat. Mau memastikan lagi untuk tugasnya berarti hanya judul. Nah, ini saya share, Bu. Ini saya share, Bu. Oh iya. Template-nya sudah saya buatkan. Nanti tinggal saya share di grup. Nah, ini judul merangkum referensi itu seperti ini. Tulis nama jurnal atau bukunya, judulnya apa, judulnya dari artikel itu, nama pengarangnya siapa. Ya, ini ada tahun terbit ya. Dan isinya apa? Isi ini adalah yang akan Bapak Ibu citasi. Isi intinya gitu Pak atau? Iya, betul. Isi inti. Oh iya, ya, baik. Ya. Berapa ini artikel Pak, maaf? 5 artikel dan 5 buku ya. Betul? Kalau iya. saya salah tolong dievaluasi. Gitu. Betul, Pak. Terus yang ketiga itu membuat rumusan masalah. Sehingga dari referensi-referensi itu dengan judul itu, Ibu itu
yang membuat Ibu kepikiran itu masalah apa yang ingin diangkat. Oh, tentang membacanya yang masih rendah. Oh, tentang metode SQ3R ini yang belum ada. Nah, itu boleh. Ya, nanti hasil akhirnya adalah membuat rumus masalah. Template ini nanti untuk tugas 1 akan saya share di grup. Ya. Baik, silakan yang lain. Oke, terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Monggo loh, daripada nanti keteteran. Ini saya kira sangat mudah. Yang penting Bapak Ibu ikuti. Bu Ardian suaranya nggak ada. Iya, mau tanya nggak Pak? Iya, silakan. Apakah tugas itu boleh dikonsultasikan sebelum dikumpulkan atau adanya saja? Boleh. Kalau tugas itu sebenarnya langsung saja nggak apa-apa. Yang dikonsultasikan itu yang nanti di akhir. Karya ilmiah kalau sudah jadi draftnya. Nah, nanti ini berjenjang, Bu. Tugas 1 itu kan hanya nanti untuk men-trigger Ibu membuat sebuah karya. Ini kan baru tersekat-sekat tugas 1. Judulnya apa, referensinya apa. Nah, nanti di akhir itu sudah penuh. Nanti saya tunjukkan salah satunya. Begitu. Jadi nggak perlu dikonsultasikan, langsung aja dikumpulin. Yang penting sesuai dengan template tadi itu sudah terarah, Bu. Begitu. Kalau tanya chat boleh, nggak apa-apa, chat by grup juga boleh. Begitu ya. Terus satu lagi, kalau memang di e-learning, sering-sering buka e-learning ya, karena informasi saya akan share di e-learning juga yang utama, selain di WA itu yang sekunder, ya tambahan-tambahan kalau di WA itu. Tapi yang paling utama saya share-nya di e-learning. Jadi Bapak Ibu tolong aktif di e-learning juga. Ya, begitu ya. Oke, silakan yang lain. Ada? Kalau nggak ada kita masuk ke tadi berarti cara mencari sumber sudah ya. Nah, kalau sudah berarti kita masuk ke template artikel Bapak Ibu ya. Setuju ya? Oke, saya share template artikel. Template artikel ini sudah ada di aktivitas belajar 2. Oke, saya akan share. Ini sudah tampil belum Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, ini di aktivitas belajar 2, jadi Bapak Ibu juga bisa melihat lagi nanti. Nah, ini contohnya salah satu artikel ilmiah dari UT. Nah, ini milik UT. Ya, ini template-nya seperti ini, template-nya. Jadi tolong dipahami. Jadi ini judul. Nah, ya, judulnya ini berarti huruf kapital. Sepertinya ini 14 ini. Ya. Kemudian nah, ini nama pengarang. Jadi yang pertama ini saudara mahasiswa. Ya, kalau tadi ada yang memakai PKP berarti 1 ya. Yang kedua ini dosen PKP. Yang ketiga baru saya. Dosen karya ilmiah. Begitu. Ya. 1 itu mengindikasikan saudara sendiri mahasiswa program studi apa. Ya, seperti ini. Yang kedua dosen apa. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Setelah itu, nah, ini masuk di abstrak. Nah, abstrak tulisannya mirip. Nah, silahkan lebih enaknya saya kasih cheat ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu download. Setelah itu di-convert ke Word. Ya, kan ini PDF. Di-convert ke Word. Ya, PDF to Word. Nanti kan jadi Word tuh. Nah, silakan tinggal diganti saja ini menjadi judulnya Ibu. Kemudian ini menjadi nama Ibu. Ini nama dosen PKP. Kalau nggak ada dosen PKP ya berarti saya. Ingat gelar nggak usah dicantumin. Gelar saya nggak usah dicantumin ya. Jadi cukup nama saya saja. Nah terus ini afiliasinya. 1 mahasiswa apa, 2 dosen apa. Terus abstrak. Ya. Abstrak itu adalah rangkuman. Jadi abstrak itu rangkuman dari karya ilmiah ini isinya tentang apa. Ya, bukan simpulan ya. Kata kunci itu
Tadi salah satu contohnya judulnya Mas tadi, Mas Rohman itu kan SQ3R. Nah, itu kata kunci. Terus kemampuan membaca. Udah, tuh, misalkan kayak gitu ya. Itu namanya kata kunci. Terus itu di bahasa Inggris kan. Ya, di bahasa Inggris kan ya, Bapak Ibu. Terus ini pendahuluan. Ya, formatnya sudah ada. Jadi saya sarankan ini nanti di kegiatan belajar 2 kan ada di download, setelah itu Bapak Ibu di-convert ke Word. Jadi tinggal ganti saja. Gitu. Biar tidak bingung nanti pakai marginnya berapa, pakai hurufnya berapa, begitu. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, lah ini habis itu metode. Oke. Habis metode di sini hasil dan pembahasan. Setelah hasil pembahasan di sini simpulan. Yang benar simpulan ya, bukan kesimpulan. Dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, dan yang perlu Bapak Ibu pahami ya, ini kalau yang namanya artikel atau jurnal itu jangan banyak-banyak, misalkan 20 lembar, yo nggak boleh. Kebanyakan itu. Harus lebih dipres lagi, lebih singkat lagi. Kalau bisa Bapak Ibu membuat 10 halaman saja nanti. Kalau contoh di sini itu 14 halaman. Ya udah kita ikutin maksimal 15. Jadi jangan terlalu banyak halaman, itu kurang representatif. Begitu, ada yang ditanyakan? Ini salah satu contohnya ya, biar Bapak Ibu ada gambaran. Oke, monggo silakan saya buka sesi tanya jawab. Bagaimana yang lain? Mbak Yayen, nggak ada yang tanyakan? Bu Yayen, nggak ada? Belum, Pak. Paham ya? Insya Allah, Pak. Mbak Kiki, ada yang ditanyakan nggak? Mas Rohman ini kayaknya. Insya Allah mungkin sih Pak. Oke. Mungkin nanti contohnya kita kirim ke WA. Ya, oke. Mas Rohman bagaimana? Ada yang disampaikan? Silahkan. Untuk sejauh ini tidak ada Pak, udah ngerti Pak yang itu. Udah paham ya? Baik. Udah paham. Mas Muhammad ada yang ditanyakan? Enggak ada. Belum Pak, sementara Pak. Belum. Baik. Mbak Haziro? Enggak ada ya? Ya, ini Pak, untuk yang margin itu ya kan tidak mengikuti di yang panduan mata kuliah itu. Kan Ya, di situ di sana ada itu. Untuk judul kan di situ dituliskan itu untuk ukuran hurufnya itu 14 gitu. Ya, Apa tentunya apa yang disampaikan Bapak tadi? Iya, tentunya Soalnya di sini di abstraknya itu kan juga ada yang ukuran ini 11 gitu. Dan iya, di situ mengikuti. Ya, berarti berdasarkan panduan ini ya, Pak ya? Ya, berdasarkan panduan. Cuma tadi kan saya kasih trik biar nggak repot di jurnal tadi aktivitas belajar 2 tadi yang saya sampaikan itu, yang saya tunjukkan kan ada artikel ya. Silakan itu di-convert aja. Nah, kan modelnya sudah sama itu. Gitu. Tinggal ganti saja. Gitu. Yang beda yang mana disesuaikan saja. Begitu Ibu Aziro. Baik, Mbak Okta ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Mas Abdul Karim? Oke, kayaknya nggak ada respon. Oke, baik Bapak Ibu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tadi Mbak. Saya mau tanya. Silakan. Nah, jadi untuk memastikan aja ini Pak, berarti kalau yang template tadi itu dikirimnya di mana Pak? Di pertemuan aktivitas ketiga ya Pak? Ya, itu sudah dikerjakan hari ini. Nanti saya template tugas 1 tadi saya share di WA, Bu. Iya, baru kalau yang artikel tadi itu dikirimnya di aktivitas berapa Pak?
Kalau artikel tadi yang saya perlihatkan itu ada di aktivitas belajar 2. Ibu bisa download sendiri melalui e-learning. Ya, itu dikirim nggak, Pak? Dikirim jadi tugas nggak? Nggak perlu saya kira, itu Bapak Ibu download aja. Karena di e-learning masing-masing ada. Masa nggak mau gitu. nengok e-learning kan gitu ya. Iya, Pak, iya, Pak. Iya, Bu ya. Aktivitas belajar 2 itu ada. Silakan nanti dicek. Oke, ada yang ingin ditambahkan lagi? Pak, untuk tugasnya itu berbatas waktu tidak? Oke, baik. Ini mendekati hari raya sehingga kalian saudara agak bingung gitu ya. Santai. Saya kira ini waktunya panjang. Kalau dicek nanti makanya tadi saya bilang gini Bu Bapak. Di e-learning itu dicek. Kan ada tertera tenggat waktunya ya. Kalau nggak ada tenggat waktunya berarti bebas. Kalau ada tenggat waktunya Bapak Ibu harus tanggung jawab dong. Biasanya sih 1 minggu, kalau enggak 2 sampai 3 minggu. Gitu. Tapi nanti dicek lagi. Ada kok tenggat waktu setiap tugas itu. Begitu ya Bu Azira? Itu sudah dijawab oleh Ibu Yayan, tanggal 24 April ya. Oke. Ya, itu batas akhirnya. Kalau melewati bagaimana? Nah, itu kalau melewati sukanya suka yang melewati ya. Nanti nilainya juga berkurang dong. Lebih baik jelek tapi tepat waktu kan gitu. Daripada enggak sama sekali. Oke, begitu Bu Hazira? Ya, Pak. Oke, silahkan yang lain. Setelah ini saya akan masuk di sitasi. Tadi Bu Ardian yang tanya sitasi ya. Oke. Baik, kalau nggak ada yang tanyakan saya akan masuk sitasi. Bu Ardian, sitasi yang bagaimana yang membuat Ibu Ardian masih bingung? Ya, dalam mengutipnya itu Seperti apa? Penulis ya, itu apakah ada perbedaan di buku atau di jurnal itu gimana saya juga. Oke. Baik, saya kasih contoh satu ya. Penulisan artikel, penulisan sitasi, atau penulisan daftar pustaka, ini kan nanti berhubungan dengan daftar pustaka ya. Itu ada aturannya. Ada yang memakai sistem APA, Association Psikologi Amerika. Kalau yang normal itu rata-rata pakai apa? Oke, saya tunjukkan dulu. Pakai punya UT dulu ya, Bu ya. Nih Bu, contoh Bu, sitasinya ini. Coba, ini saya tunjukkan ini. Oke, ini perhatikan. Mulai dari kalimat ini. Ini sudah ya. Sudah dilihat Bu Ardian? Sudah. Ya, oke. Ini kalimatnya. Taksiran kapabilitas mungkin dalam bentuk distribusi probabilitas yang mempunyai bentuk bla bla bla. Nah, itu disitasi dari, perhatikan. Artinya penulis ini itu mengambil inti taksiran sampai tertentu itu dari beberapa jurnal atau artikel. Ini berapa jurnal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Itu boleh seperti itu. Karena dari 5 penulis itu mempunyai pemikiran sama tentang arti taksiran. Bisa dipahami, Bu? Jadi makanya koma. Et al ini artinya adalah penulis lebih dari 3. Lebih dari 2. Paham? Nah, yang pen ini adalah namanya. Namanya diambil yang terakhir ya. Nah, saya mau tanya nih sama Ibu Ardian. Ibu Ardian penulisannya manual atau pakai Mendeley? Bagaimana, Pak? Penulisan sitasinya pakai manual atau Mendeley? Manual.
Oh, belum Oh. paham dengan medley, Mas. Oh gitu. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah kenal dengan Mendeley atau belum? Belum, Pak. Belum. Kalau Belum. Mendeley itu otomatis. Kalau manual ya seperti ini nanti. Ya, menuliskannya. Contoh ini pen ya, kita lihat di daftar pustaka. Pen tadi ya. Pen. Oke. Ah, ini pengarangnya. Jelas Bu Ardian? Iya, Pak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau dia di akhir, oke saya contohkan begini. Oke, saya buat Word. Oke, saya akan membuat contoh Bu Ardian. Nah, contoh. Oke, perhatikan. Saya mau mengambil salah satu jurnal ya. Nah, ini. Nah, ini coba Bu Ardian, coba pahami ini. Ini ada. Ini saya mengambil misalkan buku tentang teknik penyusunan instrumen tes dan tes, ya toh? Nah, ini ada kata cita di sini. Cita. Bu. Oke. Nah, ini Iya, diklik. Pak. Nah, ini diklik. Setelah itu yang apalah? Ini ada MLA, ada apa? Ada Chicago, ada Harvard, ada Vancouver. Nah, inilah teknik-teknik daftar pustaka. Untuk UT itu yang dipakai adalah sistem apa ini? Nah, ini. Nah, ini diklik, di copy. Nah, ini nanti sebagai daftar pustaka. Ini sebentar. Ini tampil nggak di layar Bapak Ibu Word-nya saya? Tampil, Pak. Tampillah seperti ini. Ini daftar pustakanya. Ini benar kan? Nah, ini daftar Belum pustaka. tampil, Pak, di saya. Oh, belum tampil. Yang lain tampil? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Putih, Warnanya Pak. putih, Pak. Warnanya putih. Oke. Ya. Bentar. Ah, begini, Bu. Oh, ini. Loh, kayak gini tadi. Jadi yang cheat tadi saya klik, terus yang apa? Nah, inilah daftar pustakanya. Enak atau nggak perlu nulis lagi? Oh, gitu. Ya, ya. Ya. Biasanya Nah, terus untuk memasukkan citasi kalimat yang ingin dirangkum di dalam badan dari karya ilmiah dibuat kayak gini. Misalkan nih, nanti kan ini sudah tertulis di daftar pustaka Mardapi kan? Boleh begini misalkan. Teknik ini setelah kita merangkum ya, kita mau memasukkan ya dalam sebuah kalimat ya. Teknik penyusunan instrumen tes dan non-tes merupakan hal yang utama dilakukan dalam penelitian menggunakan prosedur yang baku. Kan gini. Nah, ini di akhir kasih tanda kurung. Nah, ini ditulis Mardapi, 2008. Titik. Ada pertanyaan? Kalau biasanya kan ada yang menurut Mardapi seperti itu, Pak. Ini dulu yang saya sampaikan dulu seperti ini, paham atau tidak? Iya, paham. Jadi kalau di akhir tulisannya seperti ini. Kalau di akhir dalam kurung Mardapi koma tahunnya.
Kalau penulisnya 1, Mardapi tok langsung. Kalau penulisnya lebih dari 2, add all. Seperti yang disampaikan tadi saya. Betul ya? Jelas? Nah, terus tadi Ibu menyampaikan kalau menurut gitu, berarti dia di depan. Nanti seperti ini jadinya. Oke, perhatikan perbedaannya. Nah, ini tak hapus. Nah, gini toh. Menurut Mardapi, gitu toh. Nah, ini langsung kurung 2018. Nah, itu bedanya, Bu. Bisa dipahami? Oh iya, Pak. Nah, bedanya ya. Jadi kalau di akhir semua dikurung berikut dengan namanya. Tetapi kalau di depan hanya tahunnya saja. Tuh, lihat tuh. Nah, sekarang etika bahasa yang baku dan benar dalam karya ilmiah itu kan penting ya Bapak Ibu ya. Kalimat atau kata atau kalau di depan itu bagus nggak sih menurut Bapak Ibu? Coba renungkan dulu. Berguna nggak Bu Ardian? Bu Ardian, nggak berguna toh? Nah, kan nggak bagus juga. Ini di delete, terus Ibu itu jangan letterlek ngikutin yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kurang baik ya jangan diikuti. Jadi ini saya delete menjadi seperti ini bagus nggak? Mardari 2018 menyatakan bahwa enak gini nggak? Iya. Nah, masa kata menurut kok di kalimat awal? Kan nggak baik gitu. Betul? Iya. Nah, Betul. jadi buat seperti ini loh. Bisa dipahami? Iya. Oke, saya akan buatkan lagi contoh nih. Saya ngambil jurnal lain ya dari Google Scholar. Oke, nah, Bapak Ibu yang lain bisa sambil melihat. Oke, sebentar. Ambil lagi nih, misalkan jurnal ya. Tadi kalau tadi buku, kalau ini jurnal. Nah, ini perhatikan. Nah, ini tentang STEM. Misalkan. Nah, ini jurnalnya. Ya kan? Nah, kalau ini jurnal luar negeri. Ya. Oke, perhatikan di sini caranya cari yang ada tulisan cite. Nah, kalau nggak ada ya udah kita manual. Begitu Bu, Bapak. Oke, yang bahasa Indonesia saja yang biasa Bapak Ibu gunakan tadi aja pembelajaran kemampuan membaca. Membaca metode SQ3R. Oke, misalkan ini ya. Oke, perhatikan ini saya sudah dapat nih. Pengaruh metode ini, misalkan saya mau menyitasi ini, Bu. Ya, Bapak semua, kita cari yang cite. Ini kan pengarangnya Andi Halimah, begitu ya. Ada nggak tulisan cite? Kalau nggak ada ya kita manual gitu. Nah, ini ternyata tidak ada. Nah, ini nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada nanti Ibu Bapak manual, di-download dulu. Jadi ini saya download, coba. Ini saya download dulu ya, karena kan nggak ada tulisan cite kayak tadi. Nah, ini bentar, saya download dulu. Nah, ini coba perhatikan Bapak Ibu. Lah ini sudah saya dapat. Nah, ini adalah pengarangnya dia sendirian, Andi Halimah. Maka cara menuliskannya bagaimana? Cara menuliskannya adalah sudah kelihatan di Word saya ini, karena saya pindah halaman. Sudah. Sudah. Nah, jadi seperti ini. Dibalik, kalimatnya dibalik. Yang belakang itu jadi di depan. Oke. Kalau tadi itu kan Halimah, Andi Halimah. Berarti kalau di daftar pustaka, Halimah Andi. Halimah, A, gitu aja nggak apa-apa. Oke, titik dalam kurung, dia tahun terbit berapa,
Kita cek tahun terbitnya. Oke. Kalau enggak ada ya kita cek di jurnalnya tadi. Ini terbit tahun berapa? 2015. Ini Bapak Ibu. Volume 2 nomor 2 2015 ya. Oke, kita masukkan. Berarti 2015. Nah, untuk daftar pustaka dari jurnal berbeda ya Bu dengan buku. Kalau buku langsung seperti ini ada sebenarnya kota terbit dan penerbitnya. Nah, habis tahun terbit itu adalah judul. Jadi judulnya apa tadi? Nah, judulnya ini. Pengaruh metode SK3R. Ini saya copy saja. Nah, terus masuk sini. Oke. Nah, ini. Ini kalau hanya copy ini kan tulisannya nggak bagus ya. Oke, dikecilin. Oke, dikecilin lagi. Kalau bisa dikecilin lagi. Dan harus huruf kecil ya, Bu. Gitu ya. Oke. Nah, begini. Dan tidak miring. Nah, yang miring itu adalah nama jurnalnya. Ini jurnalnya jurnal apa sih? Kita cek tadi di ini di mana? Di nama jurnalnya tadi. Lah ini Jurnal Pendidikan Dasar Islam. Oke, saya klik. Saya tulis di sini miring ya pakainya. Jurnal Pendidikan Dasar Islam. Nah, ini harus menjorok ke dalam. Nah, begini. Tuh, dipahami Bapak Ibu ya? Terus, nah, tahun terbit tadi sudah, volumenya dicek. Volume 2 nomor 2. Nah, berarti di sini volume 2 dalam kurung nomor 2. Ya. Terus habis itu kita cek lagi apanya. Sudah ya, cukup 2 ya. Oke, volume 2 nomor 2 terus. Oke. Udah. Cukup deh. Ini saya close. Udah, volume 2 nomor 2. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Ini cara menuliskan dapusnya kalau mau manual. Oke. Terus di sini baru nih buatkan citasinya. Citasinya misalkan H5 dalam kurung 2015 menyatakan bahwa bla 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 bla. Atau H5-nya dia di kalimat akhir. Sehingga saya tulis begini. Metode SQ3R merupakan metode efektif dalam pembelajaran membaca. Dalam kurung, nah ini H5, 2015. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Bu Ardian? Itu dulu. Atau teman-teman silakan. Jelas ya? Oke. Yang penting tidak plagiasi. Makanya tadi saya kan sudah membuatkan ini. Biar enak, ini loh format ini. Nah, isi artikelnya ini nanti kan tinggal di copy paste di badan artikel. Kan enak, kan? Nah, sudah ada judulnya, nama pengarang. Begitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nanti kita jam 3 lebih dikit ya, kita coba akhiri kalau memang sudah stuck, tidak ada hal yang ingin ditanyakan dan Bapak Ibu sudah paham semua. Ini masih 15 menit lagi. Bagaimana? Jadi dimanfaatkan banget nih, harus dimanfaatkan selama 2 jam ini ya.
Apalagi ini pertemuan pertama, men-trigger Bapak Ibu supaya ke belakangnya itu tidak bingung lagi. Karena ini 0 SKS tapi wajib lulus. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mengulang kembali. Saya doakan sih semoga tidak ya. Ini baik-baik kayak Intan. Nurut-nurut gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan memberi contoh membuat daftar pustaka otomatis melalui tadi apa? Mendeley, Bu. Ini bagi yang belum kenal Mendeley, coba ini saya perkenalkan Mendeley. Boleh nanti install Mendeley di laptop. Ya, Bu Ardian terutama tadi yang sudah masuk ke Citasia, saya kasih contoh ini, Bu. Oke, izin share ya sebentar. Oke, misal begini. Nah, ini saya karena sudah punya Mendeley, nanti diklik reference. Ya, diklik reference. Ini harus kecil, kalau nggak kecil dia nggak bisa. Oke, misalkan saya mau otomatis ya, ini saya sudah menggunakan aplikasi Mendeley. Ketik reference. Nah, ini berarti kan Ibu Bapak. Nah, ini Mendeley saya sudah aktif. Kalau sudah di-download. Open Mendeley. Ya, untuk mengaktifkan. Nah, inilah karya-karya ilmiah yang sudah saya download Bapak Ibu. Oke, misal nih, jadi kalau kayak gini tadi membuat daftar pustakanya kan manual, akan lama toh. Nah, ini saya mau mensitasi begini misalkan Bu. Metode SQ3R, kayak gini ya, misalkan ini ya. Ini teknik penyusunan deh misalkan. Saya copy. Ini. Oke. Nah, ini kalimat terakhir. Terus insert citation. Go to Mendeley. Nah, misal nih, si pengarangnya adalah ini. Ya, ini adalah jurnal-jurnal tadi. Oke. Ya, tadi saya klik Mardapi. Tidak ada Mardapi ya. Oke, kalau nggak ada Mardapi saya pakai yang lain. Misalkan ini. Klik. Habis itu di ini. Atasnya ada tulisan sheet. Sheet. Nah, habis itu di minimize. Nah. Oke. Nah, ini sudah muncul, Bu. Bu, coba diperhatikan. Halo, Bu. Teman-teman. Nah, ini otomatis nih. Semel et al. Nah, berarti pengarangnya lebih dari itu. Saya nggak perlu tulis. Nah, terus bagaimana cara memunculkan di daftar pustaka? Nah, ini cara memunculkan daftar pustaka. Tadi kan daftar pustakanya ini ya, misalnya di sini ya, sebelahnya H5 ya. Maka tadi di refresh, terus insert, ya di refresh dulu. Oke, insert bibliografi ya di sebelah kanan. Pokoknya di menu bar ini di insert bibliografi. Loh, muncul otomatis. Begitu. Bisa dipahami, Bu? Tadi menginstal dulu berarti ya? Iya, harus diinstal dulu. Nggak susah kok. Maka cari dong tutorial di YouTube. Begitu ya. Itu akan mempermudah pekerjaannya jenengan semua. Gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Pak, biar dicatat yang diinstal apa tadi, Pak? Oke, saya kasih. Mendeley Desktop. Nih. Mendeley Desktop. Mendeley, Pak. Mendeley. Oh iya, ya, Mendeley. Silakan di-download. Kita ini loh tampilannya kayak di punya saya. Yang ini. Nah, ini nanti tersimpan di sini, Bu. Sitas-sitas jurnal-jurnal buku-buku. Jadi nggak tercecer, nggak akan hilang. Gitu. Ini enak banget. Gitu toh? Masa zaman modern masih manual. Gitu. Anak UT juga harus lebih bagus lagi dong.
Jangan mau kalah. Begitu, Ibu dan yang lainnya? Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Ada yang tanyakan lagi? Untuk tugas 1 dulu clear, nanti saya share ya untuk formatnya. Untuk berikutnya berarti mereng-reng membuat judul tadi ya format itu. Sampai nanti format-format artikel ilmiahnya seperti apa. Nanti kalau sudah jadi artikelnya boleh dikonsulkan ke saya. Ya, nanti di web 2, 3, 4 kita bahas lebih detail karyanya Bapak Ibu. Salah di sini, kurang di sini, perbaiki segera. Nilainya insya Allah lulus. Begitu. Ibu Ardian jelas? Ada yang ditanyakan? Ibu Ardian ngasto di mana ini? Bagaimana Bapak? Ngasto di mana? Di Madiun, Pak. Oh, di Madiun, jauh sekali. Bu Yayan dari mana ini? Dari mana sendiri? Mojokerto? Lampung Timur, Pak. Lampung Timur. Iya. Oke. Keren. Jauh-jauh Terus ya? Mas, jauh-jauh. Mas Rohman, coba. Rohman dari Cianjur, Pak. Cianjur. Oke, ini banyak ikan bakar ya. Oke, Mbak Kiki. Saya dari Nganjuk, Pak. Nganjuk. Oke, ada temannya Bu Ardian tuh. Mas Muhammad dari mana? Dari Batang, Pak. Wah, deket dong. Iya, Pak. Mampir sini, Pak. Monggo, Pak. Oke. Terus siapa ini yang 8564 ini? Mas Eka, Mbak Eka. Saya dari Pekanbaru, Pak. Pekanbaru, Kalimantan. Subhanallah. Oh, Kalimantan, Mas... Pak, Riau. Oh, Riau. sorry. Iya, Riau. Oke. Ini, Bu, Pak. Terakhir Desember kemarin tuh saya dinas di Aceh, Mbak. Lagi ada kegiatan di Aceh saya. Oke, Pak Abdul Karim, ini dari mana? Dari Bandung, Pak. Bandung. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, saya. Bahasanya enak didengar ya, apalagi pas puasa begini. Oke, Mbak Haziro dari mana, Bu Haziro? Dari Palembang, Pak. Palembang. Oke, pempeknya banyak nih di sana. Terus Mas Yosef. Oh, Bu Yosefi Monica. Iya, Pak. Saya dari Cikarang, Pak. Cikarang. Oh, Jakarta ya? Bekasi. Oh, Bekasi. Ya, saya punya teman-teman ini dekat dengan UT Pusat dong, kalau Bekasi. Ya. Gitu. Terus Mbak Okta. Oke, Mbak Okta kayaknya nggak online. Oke, baik Bapak Ibu. Jika tidak ada yang disampaikan, saya akhiri. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan belum? Biar tidak bolak-balik tanya. Ini terima kasih pada Bapak semua. Nanti saya minta tolong sebagai bukti hasil web, nanti on cam ya. Saya akan ambil screenshotnya. Tapi sebelum saya akhiri, ini sebenarnya masih sampai jam 3:30. Tapi berhubung Bapak Ibu kayaknya udah pada mules semua ini ya karena puasa gitu. Pak menjelang buka nih Pak gitu ya, boleh lemes Pak apalagi jam segini. Ya nggak apa-apa. Memang menuntut ilmu itu kan harus berjuang ya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Nggak ada? Jelas? Tunggu Pak, pakai dulu. Oke. Saya screenshotnya nanti wajah-wajahnya harus dikeluarkan. Harus on kamera ya. Oke, yuk on kamera dulu yuk teman-teman. Bisa on kamera dulu sebagai bukti absensi untuk web kali ini. Nanti saya sampaikan ke UT Pusat sebagai bentuk. Oke. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Oke, saya cukupkan, G. Terima kasih. Tugas 1 segera dikerjakan. Dan ini menjelang buka puasa dan menjelang hari raya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Teman-teman, untuk web 1 ini saya akan upload juga di YouTube supaya nanti teman yang lain yang nggak mengikuti bisa lihat. Tetapi intinya teman-teman yang hadir saya ucapkan terima kasih dan dapat nilai plus begitu ya untuk kehadirannya. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya Pak. Turun Pak. Terima kasih Pak.